Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Wahyuni, NIM 20233030, Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Implementasi Program Samsat Keliling dalam rangka memudahkan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Bukit Tinggi. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Pada bab 2 ada tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka terdapat yang pertama pajak kendaraan bermotor, yang kedua samsat keliling, yang ketiga implementasi. Yang ketiga, yang pada bab 3 terdapat pendekatan penelitian. Yang pertama ada bentuk penelitian, yang kedua lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga rancangan penelitian. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui peraturan pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam pertimbangan keuangan, di mana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Layanan samsat keliling adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sebuah bus, sedangkan layanan drive-thru yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tempat dan pelaksanaannya di luar gedung kantor samsat. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan waktu. Layanan samsat keliling sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat sekarang yang memiliki banyak kesibukan ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan praktis. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi program samsat keliling dalam rangka mempermudah pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Bukit Tinggi. Hal ini tentunya tidak lepas dari kontribusi petugas samsat keliling yang mampu bekerja secara kooperatif dan profesional demi mewujudkan pelayanan prima kepada wajib pajak yang menggunakan layanan tersebut. Dengan cara yang lebih mudah dan praktis ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak yang menggunakan layanan tersebut. Dengan cara yang lebih mudah dan praktis ini harap menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Jika kualitas pelayanan samsat keliling buruk, maka akan memberikan dampak yang cukup signifikan sehingga wajib pajak mungkin akan beralih ke layanan konvensional atau lebih parahnya lagi, wajib pajak enggan atau malas untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pentingnya menjaga kualitas pelayanan samsat keliling agar proses pembayaran pemungutan pajak kendaraan bermotor tetap berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak bisa dengan cepat dan mudah menunaikan kewajibannya dan bisa menarik perhatian wajib pajak untuk menggunakan layanan yang lebih praktis, mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan pajak asli daerah yang berpengaruh terhadap pembangunan di setiap daerah. Selanjutnya, yang ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program samsat keliling dalam rangka mempermudah pemungutan pajak kendaraan bermotor pada samsat Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yang bagian C ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program samsat keliling dalam rangka mempermudah pemungutan pajak kendaraan bermotor pada samsat Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yang D, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi Universitas Negeri Padang. Bagi Universitas Negeri Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi, bacaan,
serta referensi di bidang perpajakan bagi pihak yang berminat terhadap topik penelitian ini. Yang kedua, bagi instansi. Bagi instansi, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui bagaimana implementasi program Samsat Keliling dalam rangka mempermudah pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, bagi penulis. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan menambah pengalaman di bidang perpajakan. Selanjutnya, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang A, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, kendaraan beroda 2 atau lebih yang digunakan semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Yang di dalam pajak kendaraan bermotor terdapat yang pertama pengertian pajak kendaraan bermotor, yang kedua dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor, yang ketiga ada subjek pajak kendaraan bermotor, yang keempat ada objek pajak kendaraan bermotor, yang kelima ada bukan objek kendaraan bermotor, yang keenam dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, yang ketujuh tarif pajak kendaraan bermotor, yang kedelapan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, yang kesembilan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya ada samsat keliling. Yang pertama ada pengertian samsat keliling. Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK, tahunan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua ada fungsi samsat keliling. Yang ketiga ada tujuan samsat keliling. Dan yang keempat ada program samsat keliling. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama pengertian implementasi. Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Yang kedua ada tujuan implementasi. Yang ketiga ada jenis implementasi. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi implementasi. Yang kelima ada kualitas pelayanan. Selanjutnya, bab 3, pendekatan penelitian. Yang A, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif. Yang kedua, atau yang B, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor Samsat Kota Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Merapi nomor 15, Bugun Tembok, Mandi Angin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 26136. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2023. Yang ketiga, atau yang C, rancangan penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Yang kedua ada tahap penelitian. Yang ketiga, objek penelitian. Objeknya yaitu petugas kantor Samsat dan wajib pajak yang menggunakan layanan Samsat keliling. Yang keempat, sumber data. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Yang keenam, populasi dan sampel. Yang ketujuh, ada teknik analisis data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.